Shalom, selamat malam sahabat GPIB. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Mixon Gottlieb. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan dari pembacaan Alkitab dari Filipi pasalnya yang kedua ayat 3b sampai dengan ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan itu dapat kami jadikan sebagai pedoman hidup kami, dan kami mohon Roh Kudus-Mu lah yang akan menuntun serta membimbing kami untuk mewujudkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, Filipi pasal 2 ayat 3b sampai dengan ayatnya yang keempat, firman Tuhan menyatakan, sebaliknya, hendaklah dengan kerendahan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, perpecahan sering terjadi bukan karena faktor eksternal, melainkan juga karena faktor internal. Atau lebih tepatnya, bukan karena orang lain, melainkan karena diri sendiri. Kebanyakan orang tidak bisa menempatkan diri dengan benar di tengah-tengah keragaman. Padahal semua orang juga tahu bahwa kerjasama itu sangat dibutuhkan untuk mencapai cita-cita bersama. Tetapi mengapa sulit sekali untuk membangun kerjasama dan potensi untuk perpecahan itu selalu ada? Dan bagaimana seharusnya gereja bersikap untuk menjaga kesatuan di tengah-tengah potensi perpecahan yang ada? Dalam pembacaan kita, Paulus memahami bahwa ada persoalan yang dihadapi oleh jemaat dari para penentang-penentang di luar jemaat yang ingin menghalang-halangi jalannya pemberitaan Injil. Namun, Paulus lebih khawatir dengan perpecahan yang mengancam kesatuan jemaat, di mana ada dua pemimpin jemaat saling berselisih. Yang disebutkan dalam surat Filipi adalah Yudia dan Sintike. Perselisihan itu diakibatkan kurangnya kerendahan hati dan semangat bersekutu, khususnya dari dalam diri kedua pemimpin tersebut. Dari masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan utama itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu pada pasal 2, Paulus secara tersirat menjelaskan sikap kerasulannya sebagai pemimpin jemaat. Paulus tidak menempatkan dirinya sebagai simpul yang mempersatukan jemaat, karena menurut Paulus, dasar dari persekutuan itu bukan pada pemimpinnya, tetapi Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada ayat 1, kalau kita perhatikan, menerangkan semua kebaikan yang sudah Tuhan sediakan bagi orang percaya untuk membangun kesatuan itu sendiri. Paulus juga secara tersirat memposisikan dirinya bukan sebagai pihak yang harus menerima pamrih melalui pelayanannya. Pada ayat kedua ada kalimat, sempurnakanlah sukacitaku, yang mengartikan bahwa sukacita sudah dia peroleh sebelum dia melakukan pelayanannya. Justru karena sukacita sudah dia peroleh lebih dahulu dari Kristus, maka dia melayani. Sehingga dia tidak lagi menampilkan keakuannya. Sukacita Paulus bukan dari kedekatan atau kebaikan dari jemaat, tetapi sukacita Paulus itu bergantung pada karunia Kristus. Dengan kata lain bisa dikatakan, Paulus sendiri tidak perlu disembah atau diagung-agungkan untuk memperoleh sukacita, karena sukacita yang sesungguhnya sudah dia terima dari Kristus.
Dia hanya ingin bahwa jemaat memiliki sifat yang sama seperti dirinya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa dalam situasi apapun, kerendahan hati dan semangat bersekutu, semangat kesatuan adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya bagi para pemimpin. Paulus tidak menunggu diberikan rasa hormat agar dia senang. Dia juga tidak menunggu orang lain menghormatinya untuk dia juga menghormati orang lain. Justru kesatuan dan keindahan itu dapat dirasakan jika kita lebih dahulu menghormati dan menghargai orang lain. Bahkan jika diri kita dilecehkan sekalipun oleh orang lain, sikap mengasihi itu tetap harus diwujudkan. Dengan maksud itulah Paulus meminta jemaat Filipi mendahulukan orang lain sebagaimana yang ditulis dalam ayat 3b dan 4b. Setelah dia meminta untuk mendahulukan diri sendiri pada ayat 3a dan 4a. Artinya, jangan lebih dulu menuntut kebaikan orang lain, tetapi benahilah diri sendiri untuk bisa menunjukkan kebaikan. Namun kenyataannya, kita biasanya baru bisa menghargai kalau seseorang itu memiliki jabatan atau kekayaan. Maka tidak heran kita sulit sekali untuk bersikap rendah hati di depan semua orang. Prinsip kekristenan tidak seperti itu. Keutamaan orang lain dimulai dari perendahan diri kita sendiri. Secara sadar kita mengetahui bahwa semua yang kita miliki asalnya dari Tuhan. Semua adalah anugerah. Tidak ada yang perlu dibangga-banggakan untuk mendahulukan diri sendiri. Pikiran yang harus kita miliki adalah pikiran yang selalu dikuasai oleh kasih karunia, sehingga tidak ada kesempatan untuk bersaing, apalagi mencari pujian bagi diri sendiri. Pikiran itu tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi memperhatikan bagaimana orang lain memperoleh kedamaian seperti yang kita peroleh dari karunia Tuhan. Itulah pikiran orang-orang yang dimerdekakan. Pikiran-pikiran orang sebagai manusia-manusia yang telah dimenangkan oleh Yesus. Bersangkutan dengan itu, sebagai bangsa yang merdeka menjelang hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita menghayati bagaimana kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka untuk berpikir. Kita tidak lagi dikungkung oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Tidak lagi mendahulukan diri sendiri. Tetapi mari kita mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama. Bahkan kita harus mendahului bagaimana cara kita untuk menghargai dan menghormati orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk melaksanakan tanggung jawab kami, menghadirkan damai dan sejahtera ketika kami hidup bersama-sama dengan orang lain. Kami saling menghargai, kami saling menghormati, supaya kehadiran kami membawa berkat dan damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan itu terus kami hayati dalam kehidupan kami. Ketika kami dipercayakan untuk melaksanakan tanggung jawab kami masing-masing, kami tetap mendahulukan kepentingan bersama. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan istirahat malam kami di hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami, melindungi dan menjaga kami. Kami yakin Tuhan akan menyatakan kuasa, sehingga hari yang baru pada besok hari, kami boleh bangun dalam tubuh yang penuh dengan berkat dan karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.
Singkawang adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal sebagai kota multi etnis paling toleran dan dihuni beragam suku serta agama. Kota Seribu Kelenteng ini dipilih Majelis Sinode GPIB untuk menggelar konsolidasi Departemen Germasa dalam lingkup Oikumene Gerejawi, lintas iman, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan hidup. Mengusung tema memberdayakan warga gereja secara intergenerasional guna merawat jejaring sosial dan ekologis di konteks budaya digital, GPIB mengawali sebuah langkah baru dengan menetapkan bulan Agustus sebagai bulan Germasa GPIB. Para utusan dari 342 jemaat di 25 musyawarah pelayanan akan berkumpul di kota Singkawang pada tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2023 dalam sukacita akan mewujudkan relasi di segala bidang terkait kesaksian gereja di tengah masyarakat. Mari kita bergandengan tangan, mari kita sukseskan Konverdal Germasa tahun 2023. Tuhan menolong pelayanan kita bersama. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.